Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada video pembelajaran hari ini. Dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang jenis-jenis usaha yang ada di negara kita Indonesia. Nah, apa sajakah jenis usaha yang biasa ditekuni oleh masyarakat kita? Mari kita simak bersama-sama video pembelajaran hari ini. Baik, seperti yang telah Bapak sampaikan barusan, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang jenis-jenis usaha atau kegiatan ekonomi yang biasa ditekuni oleh masyarakat Indonesia. Sebelum itu, Bapak hendak mengulang sedikit apa sih yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi ya? Jadi, kegiatan ekonomi tersebut adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Ada berbagai macam kegiatan ekonomi yang ada di negara kita. Jadi, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu menggunakan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar manusia itu sendiri. Artinya, sumber daya alam yang terdapat pada sebuah lingkungan itu akan mempengaruhi jenis kegiatan ekonomi masyarakat pada wilayah tersebut. Jenis kegiatan ekonomi yang pertama ada pada sektor agraris. Yang kedua adalah sektor peternakan. Yang ketiga perikanan. Berikutnya adalah sektor tambang. Lalu kehutanan, perdagangan, dan perindustrian. Hari ini kita akan membahas satu persatu jenis kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia seperti yang Bapak sampaikan barusan. Baik, kita akan memasuki yang pertama ya, yaitu pada sektor agraris. Mengapa disebut agraris? Ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencaharian atau memiliki pekerjaan sebagai petani. Usaha agraris ini meliputi perkebunan dan pertanian. Seperti yang sudah disampaikan pada video sebelumnya, Indonesia sangat kaya sekali dengan sumber daya alam. Alam Indonesia sangat subur dan sangat cocok untuk tumbuhnya berbagai macam flora dan fauna. Ini salah satu penyebab mengapa banyak sekali rakyat Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Karena memang di wilayah kita memang wilayah yang sangat subur. Berbagai macam jenis tanaman dapat tumbuh subur di negara kita ini. Hasil pertanian dan perkebunan pun sangat melimpah. Di antaranya adalah hasil padi, ubi, kedelai, sagu, sayuran, dan berbagai macam buah-buahan. Seperti itu ya, hasil dari kegiatan dalam sektor agraris. Nah, ada beberapa kegiatan atau usaha yang biasa dilakukan oleh para petani kita untuk meningkatkan hasil produksi sektor agraris mereka. Yang pertama, biasa dikenal dengan intensifikasi. Apa itu? Pengertiannya adalah insentifikasi merupakan usaha untuk meningkatkan hasil produksi dengan cara memaksimalkan kemampuan benda produksi yang dihasilkan. Jadi, dalam sebuah usaha agraris, kita anggap saja pertanian ya, padi ya. Cara intensifikasi tersebut adalah dengan cara memaksimalkan kemampuan padi tersebut agar dapat menghasilkan atau agar dapat panen dengan hasil yang melimpah. Berbagai cara bisa dilakukan, mungkin dengan cara memperbaiki cara produksinya
atau bisa juga dengan cara meningkatkan jam kerja para petaninya. Seperti itu ya. Itu adalah salah satu contoh dari intensifikasi dalam sektor agraris. Cara yang kedua untuk meningkatkan hasil produksi adalah dengan cara ekstensifikasi. Apa itu? Ekstensifikasi adalah cara untuk meningkatkan hasil produksi dengan cara menambah atau memperluas benda-benda produksi tersebut. Misalnya dalam sektor pertanian agraris tadi. Cara ekstensifikasinya adalah dengan membuka lahan baru, membuka lahan pertanian baru, atau bisa juga dengan menambah tanaman padi baru di sawah yang baru. Atau nih ya, dalam usaha-usaha lain misalnya seperti perusahaan dengan cara membuat dan membuka cabang perusahaan yang baru. Otomatis ketika cabangnya dibuka yang baru ataupun lahannya dibuka lahan yang baru, maka hasil produksinya akan bertambah. Cara berikutnya adalah disebut dengan diversifikasi. Diversifikasi maksudnya adalah cara untuk meningkatkan hasil produksi dengan cara menambah jenis benda yang diproduksi. Dalam sektor pertanian tadi, misalnya selain dengan menanam padi, para petani juga boleh dengan menanam tanaman palawija. Atau para petani juga boleh dengan menanam tanaman-tanaman yang lain seperti pisang ataupun misalnya ubi dan lain sebagainya. Agar nantinya ketika padinya panen, maka tanaman-tanaman kedua tadi yang ditanam para petani pun ikut panen juga. Akhirnya hasil produksinya juga akan bertambah. Dalam sektor lain misalnya ada pada perusahaan kain. Selain dia membuat kain, dia juga melakukan diversifikasi atau menambah jenisnya. Jadi selain dia membuat kain, dia juga akan menjahit bajunya. Nah, itu otomatis akan menambah jenis benda kain dan baju. Lalu akan meningkatkan hasil produksi mereka. Cara berikutnya adalah dengan cara rehabilitasi. Apakah itu? Rehabilitasi adalah cara untuk meningkatkan hasil produksi dengan cara memperbaiki barang-barang produksinya. Jadi misalnya pada sektor pertanian tadi, para petani hendak melakukan rehabilitasi mereka dengan cara melakukan perbaikan sistem pengairan sawah seperti itu, atau dengan cara mengganti tanaman yang sudah tidak produktif. Itu adalah cara rehabilitasi. Pada sebuah perusahaan mungkin cara rehabilitasi mereka adalah memperbaiki alat-alat produksi mereka dan lain sebagainya. Cara berikutnya untuk meningkatkan hasil produksi adalah dengan cara mekanisasi. Apakah itu? Mekanisasi adalah penerapan teknologi, alat, ataupun mesin untuk meningkatkan hasil produksi. Misalnya nih, pada sektor pertanian lagi ya, cara mekanisasinya adalah ketika memanen, para petani menggunakan mesin traktor untuk memanen. Itu akan menghemat waktu dan tenaga. Otomatis hasil panennya akan diperoleh dengan waktu yang singkat dan dapat dijual dengan waktu yang singkat pula. Seperti itu. Atau pada perusahaan lain misalnya, cara mekanisasi mereka adalah pada perusahaan mesin, anggaplah itu sepeda motor, mereka mulai mempekerjakan mesin sebagai alat bantu mereka memproduksi barang. Otomatis dengan menggunakan mesin, mereka akan lebih cepat memproduksi sebuah barang dan menjual barang tersebut kepada konsumennya. Itu adalah berbagai cara yang bisa dilakukan untuk menambah dan meningkatkan hasil produksi. Oke, kita akan melangkah kepada jenis usaha yang kedua yang biasa dilakoni oleh masyarakat yang ada di Indonesia, yaitu peternakan.
Jenis usaha ini memang banyak sekali dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Mengapa demikian? Karena memang wilayah kita, negara kita ini sangat kaya dengan berbagai macam sumber daya alam, baik sumber daya alam hayati maupun hewani. Jadi, ketika masyarakat kita melakukan usaha peternakan ini, maka hewan-hewan yang dipelihara pun akan sangat mudah untuk berkembang biak. Nah, sekarang apa aja sih hasil dari usaha peternakan ini? Biasanya dalam bidang peternakan, jenis atau hasilnya biasanya seperti kulit dari hewan tersebut bisa diambil, ataupun dagingnya bisa diambil, telurnya, susunya, bahkan bulu dari hewan yang dipelihara tersebut atau diternakan tersebut ya. Nah, ini udah cukup jelas nih. Kita akan melangkah kepada jenis usaha yang ketiga yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia, yaitu perikanan. Usaha perikanan ini pun sangat mendukung dengan kondisi geografis Indonesia, di mana wilayah Indonesia memang terdiri dari sebagian besarnya adalah perairan ya. Nah, sekarang hasil dari jenis usaha pada sektor perikanan ini tentu saja hasilnya adalah ikan ya, dan berbagai hal yang berhubungan dengan air. Oke. Kita akan pelan-pelan membagi perikanan ini menjadi dua bagian. Jadi, sektor perikanan ini dapat dibagi menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat adalah kegiatan usaha perikanan yang memang terdapat di darat ya. Nah, jadi mungkin bisa dengan membuat kolam ataupun menggali sumur ataupun dengan memanfaatkan sungai-sungai yang ada di lingkungan sekitar. Perikanan darat ini juga terbagi dua. Ada perikanan air tawar dan juga ada perikanan air payau. Oke, perikanan air tawar ini biasanya dilakukan di sungai, danau, di rawa, atau pada sawah, kolam, dan lain sebagainya. Jenis ikan yang dihasilkan pun bervariasi ya, seperti misalnya ikan lele, ikan nila, ikan mas, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah perikanan air payau. Air payau ini maksudnya adalah perpaduan air antara air tawar dengan air asin, air laut ya. Jadi biasanya perikanan air payau ini berdekatan dengan laut pada daerah yang ada di pesisir laut. Jadi airnya agak asin juga. Ya, jadi seperti itu. Hasil perikanan air payau ini biasanya adalah ikan bandeng, bawal, kerapu, dan ikan kakap. Nah, seperti itu ya. Baik, sekarang kita akan melangkah kepada perikanan laut. Tentu saja perikanan laut ini adalah segala hasil atau segala jenis usaha menangkap ikan yang ada di laut ya, di pesisir pantai seperti itu. Hasilnya pun sangat bervariasi karena memang wilayah pantai kita dan laut kita sangat kaya dengan sumber daya alam, termasuk ikan di dalamnya. Selain ikan juga ada rumput laut, mutiara, dan bahkan juga ada para petani garam yang menghasilkan garam tersebut dari air laut. Nah, seperti itu contoh dari hasil kegiatan usaha pada sektor perikanan. Kita akan melangkah pada sektor yang berikutnya, yang keempat, yaitu pada sektor pertambangan. Sektor pertambangan ini adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dengan cara mengambil atau menggali sumber daya alam yang ada pada perut bumi. Nah, seperti itu ya. Kegiatan pertambangan ini terbagi menjadi beberapa jenis. Misalnya barang tambangnya ada yang dalam bentuk tambang mineral logam. Ya, contohnya adalah emas, perak, timah, dan tembaga adalah contoh sumber daya alam barang tambang mineral logam. Biasanya perusahaan yang bergerak pada sektor logam ini
adalah Antam, biasanya PT Antam ya, Aneka Tambang, ataupun PT Freeport ya. Mereka berdua ini adalah jenis usaha yang menggali tambang emas. Oke, jenis tambang berikutnya adalah tambang non-logam. Apa itu? Tambang non-logam artinya yang mereka gali adalah barang-barang tambang yang bukan logam, seperti misalnya belerang, gipsum, marmer, dan berbagai jenis batuan-batuan lainnya. Salah satu contoh perusahaan yang bergerak dalam bidang tambang non-logam ini adalah PT GMR ya. Nah, berikutnya adalah jenis usaha barang tambang sumber energi. Oke, barang tambang sumber energi ini adalah barang tambang berupa sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai sumber energi. Seperti itu. Contohnya adalah minyak bumi ya, dan batu bara. Seperti yang kita tahu, minyak bumi adalah minyak mentah yang biasa dibuat untuk bahan baku pembuatan bensin dan lain sebagainya. Dan batu bara biasa digunakan sebagai bahan bakar pada perusahaan-perusahaan industri yang besar yang memerlukan suhu dan panas yang sangat tinggi. Jadi batu bara ini ternyata dapat menghasilkan panas yang sangat tinggi ya nak. Oke. Berikutnya kita akan melangkah kepada sektor yang kelima, yaitu sektor kehutanan. Lagi-lagi hutan merupakan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Hasil alam atau hasil dari kegiatan ekonomi sektor kehutanan ini biasanya berupa kayu-kayuan seperti kayu jati, meranti, ulin, rotan, damar, dan lain sebagainya. Hasil ini dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai mata pencaharian mereka. Tapi harus diingat ya, ketika kita mengambil hasil alam berupa tambang yang barusan dan hasil hutan ini, alangkah baiknya dengan tidak melupakan dampak lingkungan yang dihasilkan. Artinya, kita harus berusaha seminimal mungkin mengatasi biar dampak lingkungannya atau kerusakan lingkungannya sangat kecil. Alangkah baiknya juga ketika kita mengambil hasil hutan tersebut, kita juga memberikan apa yang diperlukan hutan, seperti menanam pohon kembali. Seperti itu ya nak. Baik, berikutnya adalah jenis usaha perdagangan. Kita udah sering sekali berhubungan dengan jenis usaha yang satu ini. Perdagangan adalah kegiatan menjual dan membeli barang kepada orang lain ya. Jadi kegiatan perdagangan ini menjadi kegiatan yang sangat lumrah ya bagi masyarakat kita sekarang ini. Bahkan dengan kemajuan teknologi sekarang, kegiatan perdagangan pun dapat dilakukan melalui media online ya, melalui internet dan lain sebagainya. Jadi kita tidak perlu lagi untuk bertatap muka langsung. Nah, saking mudahnya kegiatan perdagangan ini, sehingga kegiatan ekonomi jenis ini sangat diminati dan hampir dilakukan oleh banyak masyarakat kita di Indonesia. Dalam skala besar, jenis perdagangan ini meliputi kegiatan ekspor dan impor ya. Apa itu ekspor? Ekspor adalah kegiatan untuk menjual barang kita dari negeri kita sendiri menjual ke luar negeri, ke negara lain. Nah, barang-barang ekspor misalnya seperti udang itu adalah hasil laut yang diekspor, kerang, mutiara, dan lain sebagainya. Sama seperti batu bara dan minyak bumi pun adalah komoditi ekspor kita. Bahkan kerajinan tangan pun menjadi komoditi ekspor kita yang unggul di luar negeri sana. Berikutnya adalah kegiatan impor. Apa itu? Impor adalah kegiatan atau usaha membeli barang dari negara luar, dari negara lain ya, ke dalam negeri, ke negara kita sendiri. Jadi ceritanya dalam kegiatan impor ini, penjualnya berada di luar negeri. Dan kita, masyarakat Indonesia sebagai pembeli dari barang tersebut. Nah, kegiatan impor ini pun juga banyak sekali kita lakukan di Indonesia, ya. Seperti misalnya sebuah perusahaan mengimpor
mesin-mesin mobil ke negara kita atau handphone ke negara kita, di mana negara kita belum mampu membuat barang tersebut secara sempurna. Maka sebagian alat-alatnya didatangkan atau dibeli dari negara lain, ya. Atau seperti misalnya mengimpor sayur-sayuran, beras atau buah-buahan dari negara lain untuk melengkapi kebutuhan negara kita sendiri. Oke, sektor yang terakhir dalam kegiatan ekonomi ini adalah sektor perindustrian. Apa itu industri? Industri adalah sebuah kegiatan yang dapat mengubah barang mentah menjadi barang yang setengah jadi atau barang jadi yang siap untuk dijual, ya, yang siap untuk dipasarkan. Barang mentah ini dapat diperoleh dari sumber daya alam kita yang sangat kaya ini. Misalnya dalam industri kosmetik, ya. Dalam industri kosmetik, barang mentahnya berupa hasil-hasil alam, hasil-hasil tanaman obat dan lain sebagainya. Dibuat tanaman obat tersebut dalam sebuah perusahaan industri yang besar, ya, menjadikan sebuah barang kosmetik. Nah, atau barang atau obat-obatan yang lain. Lalu dari sini dapat dijual kembali. Contoh lain dari kegiatan industri adalah industri pakaian. Dengan cara mereka menghasilkan pakaian dari kain, ya. Mereka membuat kain dari kapas. Mereka menghasilkan kapas dari tanaman kapas. Tanaman kapas dipintal menjadi benang, benang dijahit menjadi kain. Kain adalah barang setengah jadi, itu udah siap dipasarkan. Atau kain juga bisa dijahit menjadi baju, dan baju adalah barang jadi yang siap dipasarkan. Itu adalah contoh dari sektor perindustrian. Ada banyak sekali barang-barang industri yang ada di Indonesia, berupa makanan-makanan, ya, seperti itu, atau pakaian tadi yang barusan disebutkan, obat-obatan, minuman, dan masih banyak lagi barang-barang yang diproduksi oleh negara kita sendiri. Oke, seperti misalnya nih, dalam industri pembuatan minyak goreng. Minyak goreng itu dihasilkan ternyata dari kelapa sawit, ya. Dari tanaman kelapa sawit diolah menjadi minyak goreng. Ataupun misalnya gula. Gula itu dihasilkan dari barang mentah berupa tebu, ya. Nah, tebu atau manisan dan lain sebagainya. Baiklah anak-anak, sampai di sini dahulu materi kita tentang jenis-jenis usaha yang biasa dilakukan di negara kita Indonesia. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Akhir kata, Bapak ucapkan selamat belajar. Semoga kalian dapat menyerap informasi penting yang barusan Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.